Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sutisna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Bendauwangi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Dwi Kartini dan pengajar praktik Bapak Anil Adam. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Pertama yang akan saya sampaikan adalah intisari atau kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 poin penting yang dapat saya cerna selama mempelajari fase demi fase modul 1.1. Antara lain adalah 1. Asas pendidikan. 2. Pendidikan yang menuntut. Selanjutnya, yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Dan yang kelima, trilogi pendidikan. Asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyimpulkan bahwa pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menganalogikan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dalam lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji-biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena dirawat dan dipelihara dengan baik pula. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu bibit berkualitas baik, namun tidak dirawat dan dipelihara dengan baik, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Jadi, tugas seorang pendidik adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan atas segala potensi dan kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Dengan kata lain, guru sebagai pamong dalam memberi arahan dan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam artinya pendidik tidak dapat menyamaratakan setiap anak dalam menuntun pembelajaran karena setiap anak mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti latar belakang keluarga,
sosial, dan budaya. Sedangkan bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan peradaban dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Kemudian yang terakhir, biologi pendidikan. Biologi pendidikan atau lebih dikenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara merupakan pedoman bagi kita yang mempunyai peran sebagai pendidik. Biologi pendidikan tersebut yaitu Wingarso Sungkulodo, Wimadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, seorang pendidik harus dapat memberikan contoh dan tauladan bagi peserta didiknya, mampu membangun semangat, menciptakan ide dan gagasan yang baik, serta selalu memberi dukungan dan motivasi bagi peserta didiknya. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi. Terdapat 3 pertanyaan pemantik dalam menyampaikan kesimpulan dan refleksi ini, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan satu siswa adalah objek dalam pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Anak tidak diberi ruang untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga pembelajaran cenderung pasif. 2. Semua siswa mempunyai sifat, karakter, dan kodrat yang sama. Ketika pembelajaran di kelas, saya menganggap bahwa materi pembelajaran yang saya berikan harus dapat diserap oleh anak. Semua anak harus dapat menerima materi tanpa membeda-bedakan perbedaan bakat dan minat anak. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin dalam kelas atau dalam pembelajaran. Saya menganggap bahwa ketika pembelajaran di kelas, anak harus selalu memperhatikan saya dan mengikuti apa yang saya sampaikan. Sehingga saya merasa senang jika ketika belajar anak-anak diam, suasana hening, dan tidak gaduh. Yang keempat, pembelajaran berhasil jika siswa mendapat nilai yang baik dalam setiap mata pelajaran. Saya menganggap bahwa keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran bila mana semua siswa dapat nilai baik setiap mata pelajaran. Selanjutnya, perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini. 1. Saya memperlakukan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengolah dan mengekspresikan seluruh potensinya. 2. Setiap siswa punya sifat, bakat, dan karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam pemberian pembelajaran tidak bisa disamaratakan. 3. Guru sebagai pamong dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya memposisikan diri sebagai fasilitator yang menuntun dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, keberhasilan pembelajaran bukan ditentukan oleh baik dan buruknya nilai siswa, tetapi sejauh mana anak belajar sesuai dengan karakter, potensi, dan kodratnya masing-masing. Yang akan saya terapkan lebih baik lagi agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
1. Membuat strategi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Menuntun anak sesuai bakat, potensi, dan kodratnya. Membimbing dan melayani anak sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Dan terakhir, berusaha menjadi tauladan bagi anak sebagai bagian dari pendidikan. Tantangan dan solusi. Untuk menuju sebuah perubahan, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Terdapat halangan dan tantangannya, baik yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Tantangan tersebut diantaranya 1. Bersikap apatis terhadap perubahan. 2. Minimnya strategi dalam menyampaikan pembelajaran. 3. Belum terjalin kerjasama antara seluruh warga sekolah. Solusinya: 1. Membuka diri untuk mau berubah dan dimulai dari diri kita sendiri. 2. Selalu berupaya untuk mencari pengalaman baru, tidak malu bertanya dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Dan ketiga, membangun kerjasama yang solid dengan seluruh warga sekolah, baik dengan pimpinan, rekan sejawat, komite sekolah, atau dengan orang tua. Demikian uraian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.